Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Graciela Brigita Anabel dengan NIM 13324 dari program studi Teknik Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok saya yang berjudul Rancang Bangun Prototipe Mekanisme Sambungan 6 Batang atau Six Bar Linkage pada pantograf KRL menggunakan gambar teknik dan pencetakan 3D. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Pantograf merupakan komponen vital dalam sistem kelistrikan kereta rel listrik atau KRL. Komponen ini berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari kabel atas atau overhead catenary system ke sistem kelistrikan kereta. Salah satu mekanisme utama pada pantograf adalah mekanisme 6 batang atau six bar linkage yang memungkinkan pantograf bergerak naik turun dengan fleksibel dan stabil. Jadi, mekanisme pantograf harus mampu menyesuaikan tinggi kabel, menjaga tekanan kontak yang stabil, serta menahan gaya dinamis ketika kereta bergerak. Peran yang sangat penting menyebabkan ketidaksempurnaan pada mekanisme sambungan berdampak serius, seperti kerusakan sistem listrik, gangguan operasional, bahkan kecelakaan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan rekayasa teknik berbasis gambar teknik dan teknologi pencetakan 3D. Kami mencoba merancang dan membangun prototipe mekanisme sambungan 6 batang yang lebih stabil, responsif, dan akurat dalam menyesuaikan ketinggian kabel. Dari latar belakang tersebut, kami mendapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana rancang bangun prototipe mekanisme six bar linkage pada pantograf KRL yang mampu bekerja secara fungsional dan stabil. Yang kedua, bagaimana desain optimal pantograf six bar linkage dengan konfigurasi lengan tunggal agar mampu mengikuti perubahan tinggi kabel listrik secara efektif. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan gambar teknik dan teknologi pencetakan 3D dalam proses perancangan dan pembuatan prototipe mekanisme six bar linkage pada pantograf. Lalu, kami memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana proses rancang bangun prototipe mekanisme six bar linkage pada pantograf KRL yang berfungsi secara mekanis dan stabil. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana desain mekanik pantograf six bar linkage berlengan tunggal yang optimal dalam mengikuti perubahan ketinggian kabel listrik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan gambar teknik dan teknologi pencetakan 3D dalam mendukung proses desain dan realisasi prototipe pantograf. Nah, di sini kami menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode rekayasa atau engineering design method. Ini merupakan metode penelitian yang menerapkan ilmu pengetahuan menjadi suatu rancangan dan bertujuan menghasilkan solusi praktis dan aplikatif dalam bentuk produk teknis yang dapat diuji dan disempurnakan. Dan untuk teknik pengumpulan data yang kami gunakan, ada dua. Yang pertama, itu studi literatur, yang dilakukan dengan menganalisis referensi dari berbagai sumber, baik itu jurnal, buku teknik mekanika, maupun konten digital seperti video demonstratif. Nah, dalam penelitian ini, sumber utama yang kami analisis itu adalah dari video YouTube berjudul Pantograph Mechanism. Lalu, untuk pengumpulan data yang kedua, kami menggunakan observasi melalui SolidWorks dan prototype 3D, yang dibagi menjadi dua. Pertama, dengan simulasi CAD di SolidWorks, dengan membuat model 3 dimensi dari mekanisme 6 batang yang dirancang, lalu melakukan simulasi gerakan untuk menganalisis kinematika dan dinamika gerakan oleh mekanisme tersebut. Yang kedua, analisis prototipe fisik dengan mencetak model hasil desain menggunakan teknologi pencetakan 3D, lalu mengevaluasi kelayakan mekanik, kestabilan sambungan, dan presisi gerak mekanisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme sambungan 6 batang. Mekanisme sambungan 6 batang tentunya terdiri dari 6 batang dan 6 engsel, yang merupakan pengembangan dari 4 batang yang dibangun dari dua buah mekanisme four bar linkage yang saling terhubung pada satu titik engsel, sehingga menghasilkan sistem dengan 2 derajat kebebasan. Six bar linkage memiliki kemampuan untuk menghasilkan gerakan yang lebih presisi, lebih fleksibel, dan kemampuan adaptasi untuk aplikasi yang spesifik, serta kombinasi gerak rotasi dan osilasi dalam pola yang tidak dapat dicapai oleh sistem 4 batang. Oleh karena itu, mekanisme sambungan 6 batang cocok untuk sistem mekanik otomatis yang butuh kontrol jalur gerak kompleks. Nah, dua topologi utama yang digunakan itu adalah Stephenson dan Watt. Konfigurasi Stephenson terdiri dari dua mekanisme four bar yang terhubung oleh satu sambungan revolut tambahan, menciptakan dua loop tertutup dalam satu sistem. Ini mampu menghasilkan lintas gerak yang rentang panjang, presisi tinggi, dan dapat disintesis untuk lintasan khusus. Untuk konfigurasi Watt, menunjukkan 6 batang yang disusun sedemikian untuk menghasilkan gerakan yang mendekati garis lurus atau osilasi terarah yang efektif dalam menghasilkan gerakan yang presisi dalam ruang yang terbatas. Lalu saya akan menjelaskan prinsip kerja pantograf pada KRL. Pantograf merupakan perangkat mekanik yang digunakan untuk menghubungkan sistem kelistrikan kereta dengan jaringan listrik atas melalui kontak langsung antara kepala pantograf dan kawat konduktor, seperti pada gambar yang tertera. Pantograf ini berfungsi untuk menahan gaya normal dan gaya aerodinamis selama kereta melaju, khususnya pada kecepatan tinggi. Struktur pantograf terdiri dari rangka batang, kepala kontak, dan mekanisme suspensi. Fungsi utama pantograf adalah memastikan proses pengumpulan arus yang stabil melalui kontak gesek antara kepala pantograf dan kawat kontak sistem OCS. Tetapi di samping itu, pantograf juga membantu menjaga integritas mekanik sistem melalui stabilitas gerakan.
Berikut adalah komponen utama pantograf, seperti pada ada gambar di SolidWorks, yang terdiri dari input link sebagai penghubung yang menerima tenaga awal, lalu ada output link sebagai penghubung yang menerima gerakan dari input melalui coupler dan menghasilkan gerakan, lalu ada ground link, basis untuk link lainnya sehingga tidak mengalami pergerakan, lalu ada coupler link, penghubung input link dengan output link dan memiliki gerakan kompleks, terakhir ada pegas untuk menjaga tekanan tetap stabil meski terjadi perubahan posisi. Nah, sesuai dengan judul yang ada pada penelitian ini, gambar teknik merupakan alat bantu untuk merancang, menganalisis, memproduksi, dan memelihara suatu sistem atau komponen, dan untuk menyampaikan informasi mengenai bentuk, ukuran, serta spesifikasi suatu objek secara tepat dan terstandarisasi. Software yang digunakan adalah SolidWorks 2022, dan jenis gambar teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah gambar rencana, gambar perakitan, dan gambar detail. Sedangkan percetakan 3D merupakan proses manufaktur aditif yang menciptakan objek fisik 3 dimensi dari model digital. Ini dapat menggunakan berbagai jenis material, tapi yang kami gunakan adalah polylactic acid dan bahan yang digunakan ini tergantung pada kebutuhan dan jenis printer 3D yang digunakan. Dimensi maksimal dalam mesin pencetakan yang digunakan di teknik fisika adalah 23 kali 23 kali 50 cm yang untuk ukuran disesuaikan di SolidWorks. Berikut adalah pilihan desain pantograf. Yang usulan pertama adalah pantograf berkaki dua, memiliki kelemahan besar dan berat, sehingga tidak kami gunakan. Pantograf yang kedua adalah pantograf lengan tunggal, memiliki keunggulan lebih ringan dan kelemahan rentan terhadap hambatan udara. Untuk usulan ketiga adalah pantograf tunggal dengan batang penstabil, memiliki kelemahan perlu dikalibrasi yang presisi, menambah titik putar, serta dibutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif. Oleh karena itu, setelah analisis kelebihan dan kekurangan, kami memutuskan desain akhir menggunakan pantograf berlengan tunggal karena lebih ringan dan strukturnya sederhana. Kami juga menganalisis prototipe tersebut, dimulai dari analisis kinematika, dinamika prototipe. Pengamatan menunjukkan bahwa kepala kolektor bergerak hampir vertikal dengan deviasi horizontal maksimum 5 mm, mampu menjangkau perpindahan vertikal hingga 90 mm. Dari segi dinamika, sistem menunjukkan pegas yang digunakan memberikan gaya dorong 2,5 Newton. Rasio mechanical advantage berkisar antara 1:1,8 hingga 1:2,2 dan kembali ke posisi awal dalam waktu kurang dari 0,8 detik, yang menunjukkan bahwa gerakan telah berlangsung halus, seluruh sambungan Excel berfungsi baik, dan kestabilan dinamis baik. Lalu kami menganalisis fungsional prototipe yang menunjukkan prototipe mampu menyesuaikan terhadap perubahan ketinggian dalam waktu 0,1 sampai 0,3 detik. Kepala kolektor mengikuti perubahan posisi kabel dengan akurasi kurang lebih 2 mm. Lalu sistem pegas yang digunakan menjaga tekanan kontak dengan variasi kurang dari 15%. Dalam aspek orientasi, kepala kolektor berada dalam posisi horizontal dengan deviasi sudut maksimum kurang lebih 3 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa prototipe dapat menyesuaikan dengan baik, mampu menjaga tekanan kontak stabil, dan sambungan berfungsi dengan lancar. Analisis yang berikutnya adalah struktur dan kekuatan material prototipe. Kami menggunakan material PLA yang memiliki kekuatan tarik dan ketahanan lentur yang cukup baik. Komponen yang dengan beban lentur mengalami defleksi kurang dari 1 mm. Distribusi beban dalam struktur relatif merata, konsentrasi tegangan tertinggi berada di area sambungan dan titik tumpu pegas. Nah, namun kelemahannya adalah material PLA ini memiliki sensitivitas terhadap suhu tinggi di atas 60 derajat Celcius dan potensi deformasi jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan material yang digunakan memiliki kekuatan tarik dan ketahanan untuk yang baik dan aman untuk demonstrasi mekanis dalam skala yang kecil. Berikut adalah analisis biaya pembuatan prototipe. Dengan total pembuatannya adalah Rp125.000 yang menjadikan prototipe ini efisien untuk kebutuhan edukatif dan eksperimental awal. Nah, setelah penelitian ini kami mendapatkan kesimpulan yang pertama, prototipe berhasil dibuat menggunakan desain CAD dan pencetakan 3D. Mekanisme six bar linkage menunjukkan gerakan naik turun yang stabil dan presisi, serta lebih adaptif terhadap variasi ketinggian kabel dibanding konfigurasi 4 batang. Lalu yang kedua, desain lengan tunggal menjaga orientasi kepala kolektor tetap stabil dengan deviasi gerak minimal menjaga kontak konstan dengan OCS. Yang ketiga, pemanfaatan gambar teknik dan 3D printing mempercepat iterasi desain, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pembelajaran serta pengembangan awal produk. Lalu, saran kami untuk penelitian yang selanjutnya, pertama, pengembangan skala prototipe dan pengujian lanjut perlu dilakukan untuk mendekati kondisi operasional nyata. Penambahan aktuator elektromagnetik akan memperkaya simulasi gerak dan memungkinkan pengujian performa terhadap beban dinamis. Yang kedua, penggunaan material alternatif seperti ABS atau PETG dalam mencetakkan 3D disarankan agar diperoleh prototipe dengan kekuatan struktural yang lebih baik, khususnya apabila diuji dalam siklus yang berulang-ulang atau beban yang sedang. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.